Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Waktunya kita banyak berkumpul dengan keluarga. Baik di waktu sahur atau di waktu berbuka puasa. Baik antara kita dengan keluarga inti kita atau antara kita dengan keluarga kita secara makna yang lebih luas. Tapi satu pertanyaan, saat kita berkumpul dengan keluarga, apa yang kita bicarakan? Khususnya di bulan Ramadan. Apakah yang kita bicarakan, apa menu sahur dan buka puasa hari ini? Atau yang kita bicarakan, baju apa yang akan kita beli nanti menjelang hari Lebaran? Apa kira-kira kue yang akan kita sajikan? Minuman apa yang akan kita beli? Warna apa yang cocok untuk rumah kita? Hiasan ini itu dan sebagainya. Apakah itu yang kita bicarakan? Atau yang kita bicarakan adalah sesuatu yang jauh lebih penting untuk dibicarakan di bulan Ramadan, yaitu membicarakan bagaimana ibadah kita selama Ramadan ini, bagaimana ngajinya istri kita, sudah hatam atau belum, bagaimana puasanya anak kita yang sedang berlatih puasa, apakah lancar atau tidak, apa saja keluhannya, apakah dia butuh disemangati atau bagaimana? Bagaimana persiapan kita saat Ramadan sudah mau habis? Apa-apa yang masih kurang? Apa-apa yang perlu disempurnakan? Apakah yang kedua yang kita bahas? Kalau yang kita bicarakan adalah bagian yang pertama, berarti pertanda. Jangan-jangan kita tidak mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Dan kita tidak mengerti apa yang seharusnya kita besar-besarkan di bulan Ramadan. Sehingga obrolan kita hanya habis bicara tentang makanan, hanya habis bicara tentang pakaian, hanya habis bicara tentang apa yang akan kita sajikan dan lain sebagainya. Tapi sama sekali tidak habis waktu kita untuk kita bicarakan bagaimana ibadah kita, Quran kita, sholat kita, tarawih kita masih semangat atau tidak, dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah telah berkata, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah saat Allah sibukkan hamba tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Alhamdulillah, kalau ternyata pikiran kita, sumpeknya kita, pusingnya kita, memikirkan hal-hal yang tidak penting bagi kita, dan kita melupakan memikirkan hal-hal yang lebih penting bagi kita, khususnya di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bukan kita termasuk orang-orang yang Allah berpaling dari orang tersebut. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri pernah bercerita bahwa ada orang yang dia itu terlihat seperti pengangguran, padahal orang yang sibuk. Ada orang yang kelihatannya seperti orang sibuk, padahal pengangguran. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang mungkin hari-harinya tidak habis dengan banyak bekerja, tidak habis dengan banyak belanja, tidak habis dengan banyak-banyak kesibukan pasar dan sebagainya. Diam di rumah, pergi ke masjid, kembali lagi ke rumah, tapi sebenarnya dia bukan pengangguran, dia sedang sibuk. Sibuk apa? Dia sibuk mengisi waktu-waktunya dengan ibadah. Dan ada orang yang zahirnya kelihatan sibuk, berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang buka puasa di jalan, kadang-kadang karena letih dan lelahnya tidak sempat untuk tarawih, kadang-kadang sahurnya pun kesiangan, karena terlalu banyak pekerjaan dilakukan di siang hari, seolah-olah dia sibuk, padahal faktanya dia pengangguran. Kenapa pengangguran? Kesibukannya sama sekali tidak ada satupun yang menambah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya habis membuang waktunya saja, tapi tidak menambah perbekalannya, khususnya di bulan Ramadan. Maka sebelum Ramadan habis, ayo kita introspeksi diri lagi. Saya untuk diri saya sendiri, dan untuk para pemirsa semuanya dimanapun berada, kita introspeksi lagi. Apa sih yang jadi pikiran kita selama ini? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau seseorang yang dipikirin hanya urusan apa yang masuk ke dalam mulutnya, maka nilainya orang itu adalah senilai apa yang keluar lagi nanti dari perutnya. Nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Kita introspeksi. Di sisa-sisa Ramadan ini, apa yang harusnya kita pusingkan? Apa yang harusnya kita khawatirkan? Dan dengan apa harusnya kita sibukkan diri kita? Apakah berarti kita dilarang untuk pergi ke pasar? Dilarang untuk membuka toko? Dilarang untuk berjualan dan sebagainya? Tidak, kita tidak dilarang untuk itu. Karena itu semuanya adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain. Kita tidak dilarang untuk itu. Tapi yang kita dilarang adalah saat kita sudah sibuk dengan itu semua,
ibadah inti kita di bulan Ramadan ini justru jadi terabaikan. Ini yang dilarang. Jangan sampai ini berjalan tidak berbarengan. Kita habiskan waktu bekerja kita dengan bekerja, tapi setelah itu kita fokuskan waktu ibadah kita dengan ibadah. Seseorang yang bekerja dengan niat ibadah juga punya nilai sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, intinya mari sama-sama kita mengoreksi lagi diri kita dan keluarga kita. Mumpung Ramadan belum habis, kita perbaiki lagi ibadah kita semangati lagi bagaimana sholat tarawih kita perbagus lagi bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, dan jangan sampai menjelang akhir kita semakin disibukkan dengan hal-hal yang mengabaikan kita dari ibadah yang sesungguhnya, akhirnya membuat kita lupa ibadah tersebut, dan Ramadan berlalu yang ada hanya penyesalan. Kesempatannya sudah habis, kita abaikan, kita sia-siakan, dan tidak bisa lagi kita kembali ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan bersamaan dengan ini Allah turunkan untuk kita hidayah dan taufiknya, sehingga Allah berubah keadaan kita, hati kita sedikit demi sedikit menjadi lebih baik, lebih taat, lebih istiqomah, dan lebih takwa lagi kepada Allah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Salah satu caranya dengan membagikan video ini ke akun-akun media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.